Beli iPhone second di Series X di tahun 2022 ini sudahlah sangat murah ya guys ya. Karena mengapa? Karena di sini saya menunggu dari Series X, XS atau XX Max atau juga XR ya. Kemarin tuh pada tahun 2021 saya menunggu harganya turun dan belum turun-turun juga. Nah, alhamdulillahnya semenjak masuk ke September, Oktober, November, Desember sudah turun ya guys ya. Bahkan yang tadinya harga 64 GB untuk 10R ini kemarin tuh pas saya menunggu itu harganya paling murah 5,5 juta. Itu di toko orange dan toko hijau. Tapi untuk di marketplace Facebook itu sudah mahal ya guys ya, masih mahal. Pokoknya hampir 6 juta, yang paling murah itu 5,7 dan 5,8. Jika teman-teman ingin berinvestasi, saya rekomendasikan untuk investasi pada Binomo. Binomo suatu perusahaan yang menghasilkan income tambahan. Hanya cukup di rumah aja teman-teman bisa menghasilkan uang. Perlu diingat, sebelumnya kita harus tahu mengenai arah grafik naik atau turunnya supaya menentukan income yang kita inginkan. Baik, di sini saya akan memulai dengan 2.800.000 dan total yang akan saya dapatkan nantinya sekitar 5 jutaan ya guys ya. Jadi mudah bukan? Binomo suatu platform yang menyediakan investasi mulai dari $10 atau setara 140.000. Dengan investasi segitu yang kalian lakukan modal dari 140.000, kalian bisa mendapatkan income tambahan ya guys ya. Jadi kalian tuh akan cuan ya guys ya setiap harinya. Di sini saya tuh sudah berlangsung selama 3 bulan, sudah cuan banyak ya guys ya. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan aplikasi Binomo ini lewat app Play Store ataupun dari App Store. Nah, di sini juga jika teman-teman ingin menjalankannya lewat web, nah teman-teman juga bisa ya menjalankannya karena Binomo juga sudah menyediakan lewat webnya. Baik, ini hasil penarikan investasi dari Binomo. Untuk penarikannya di sini cepat sama halnya dengan isi ulang saat kalian ingin berinvestasi. Di sini teman-teman bisa menarik kepada e-wallet atau bank lokal. Begitupun fitur deposit sudah bisa menggunakan e-wallet dan bank lokal. Dimana lagi kalau bukan di Binomo, suatu platform perdagangan aset masa depan yang adil dan aman. Binomo juga menyediakan bahan untuk pemula namanya akun demo ya guys ya. Teman-teman bisa mempelajari sebelum melakukan deposit. Kalian bisa mencoba-coba betapa serunya berinvestasi di Binomo dengan menggunakan $1.000 yang sudah diberikan oleh Binomo. Tapi ada satu catatan, itu yang $1.000 itu adalah akun demo atau uang mainan yang bisa teman pelajari dulu ya guys ya dari si Binomo ini. Sebelum kalian melakukan deposit, Binomo juga sudah menyediakan untuk cara bermainnya. Tapi bagi teman-teman yang masih belum mengerti, Binomo sudah menyediakan ilmu teknikal analisa pada platformnya. Jadi tenang saja ya guys ya. Dan yang terakhir, syarat untuk berinvestasi pada Binomo, teman-teman harus berumur 18 tahun ya guys ya. Oke, good luck. Tapi di bulan Desember kemarin sudah turun, saya mendapatkan 4,8 juta. Nanti toko sellernya akan saya sediakan linknya di kolom deskripsi video ini. Di sini saya mendapatkan unit yang mulus sekali ya. Tidak ada dead pixel ataupun noda-noda yang membandel. Itu aman sekali ya guys ya, karena sellernya juga menjamin untuk HP-nya itu tidak ada minus dan layak digunakan ya guys ya katanya. Jadi kalau ada apa-apa bisa hubungi langsung ke seller ya guys ya. Oke, di sini kita langsung saja untuk mereview dalaman dari si iPhone ini ya. Untuk kelengkapan dari dashboardnya ini seperti biasa dalamannya OEM semua. Tapi di sini untuk melengkapi untuk pemakaian, di sini saya menggunakan casan dari Ugreen ya. Nah, Ugreen, oke. Dan untuk USB to Lighting-nya di sini saya menggunakan OEM. Tapi ini aman ya guys ya, aman, tidak apa-apa. Walaupun kata orang ada yang bilang isu-isu baterai head-nya akan turun, tapi di sini untuk baterai head saya berapa ya? Bentar. Kemarin tuh masih 100%, sudah 7 hari pemakaian. Nah, lihat masih 100%, walaupun di sini saya itu agak sedikit kotor untuk ngecasnya ya. Kadang di 20% saya ngecas. Nah, seperti ini. Nah, di bagian sini saya itu keseringan ngecas ya guys ya. Oke, di sini saat teman-teman membeli HP ya, terutama yang second, apalagi ini sejenis iPhone ya guys ya, barang mahal tapi agak sedikit curiga gitu ya guys ya. Walaupun harganya sama pasaran, tapi kita alangkah baiknya mengecek ya, dan juga di unboxing seperti ini ya. Oke, dicek layarnya sudut ke sudut. Kalau si WhatsApp ini lepas, berarti ada apa dengan touchscreen kalian ya. Tapi ini aman. Nah, contoh lepasnya seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Nah, di sini kita akan mengecek untuk versi iOS-nya.
Dan kebetulan si seller itu menjamin ya untuk versi iOS, kalaupun kita update ataupun kehilangan sinyal atau HP-nya kenapa-napa, si seller menjamin ya guys ya. Jadi tinggal dikonsultasikan saja kepada sellernya. Nah, di bagian sini untuk iOS yang saya dapat 14.7.1, dan di sini juga mendapatkan update ya, cuman belum saya update. Oke, nanti di next video akan saya buatin konten juga. Nah, di sini mendapatkan update untuk ke iOS 15 ya. 15.2 lebih lengkapnya. Dan jika teman-teman penasaran untuk apa sih yang baru dari iOS 15, saya juga belum tahu ya guys ya, karena belum pernah ngerasakan. Oke, di sini banyak sekali ya perubahan patch-patchnya. Oke, kita di sini skip saja. Untuk Unix-nya di sini mulus. Ya, tidak ada dead pixel sekali lagi. Dan untuk mode heningnya ini aman. Nah, di sini untuk silentnya aman ya guys ya, berfungsi. Nah di dalam paket pembelian kita diberi soft case ya guys ya. Nih seperti ini contohnya. Nah, diberi soft case. Tapi di sini saya beli ya, beli lagi, harus modal. Ini seperti contohnya. Nah, di sini juga tidak diberi trample glass, tapi di sini saya modal lagi. Ini trample glassnya. Nah, di sini tuh saya rekomendasikan menggunakan ini ya guys ya, original seal screen protector ya. Di sini harganya cuma 12.000, tapi kalau kita sekali tempel pada HP iPhone X kita atau iPhone XR kita, di sini langsung nempel ya guys ya. Sangat mudah sekali untuk dipasang dan tidak meribetkan ya. Seperti trample glass premium ya pada umumnya, seketika langsung ditempel sedikit langsung merembet nempel ya. Seperti itulah contohnya. Oke. Kita akan mengecek apa lagi ya? Oh, untuk mengenai Trio Tools, di sini barang yang saya miliki itu original semua melalui dari touchscreen atau LCD-nya itu original, maupun kamera depan belakang itu original ya. Original, kata sellernya bisa menjamin original 100%. Nah, ini tokonya. Tuh, ini Face ID-nya ribet ya guys ya. Kalau sedang ngerekam nggak bisa dibuka dia, karena kehalangan kamera. Oke, di sini saya mendapatkannya dari Tokopedia. Nah, ini link tokonya. Saya mendapatkan dengan harga 4,8 juta ya, Millennial Phone Store. Dan kebetulan saya itu kemarin habis bertanya. Nah, di sini mengenai update ya. Jadi katanya bisa ditanyakan, jika ada kendala kakak bisa tanya kami di sini ya kakak, katanya. Jadi garansinya juga di sini 3 bulan, dan tentunya masih banyak sisa kalau saya ya guys ya, karena pemakaiannya baru 7 hari. Untuk Trio Tools-nya di sini hijau semua ya, tidak ada yang merah. Dan unitnya juga ini kodenya M, tapi di sini saya tidak tahu arti M dan N, F dan begitupun yang lainnya saya tidak tahu. Yang penting saya minta original semua ya. Dari mulai LCD, kamera, karena HP ini akan saya gunakan untuk membuat konten ya, terutamanya untuk mengcustom room sebuah HP Android yang nantinya, karena banyak sekali yang request mengenai HP Android Xiaomi yang ingin di custom room. Oke, jadi saya membutuhkan untuk kameranya ya guys ya, untuk digunakan seperti ini. Oke, di bagian sini kita akan mengetes untuk performa bermain game. Di sini yang saya rasakan feel ganti di HP iPhone dari Android ya. Sebelumnya saya menggunakan iPhone itu di iPhone 5S ya, pada tahun 2018-an kalau nggak salah ya. Itu sudah lama sekali, dan baru megang lagi iPhone ini pada tahun sekarang ya. Nah, di bagian sini untuk grafik yang ditampilkan dari iPhone XR ini sampai ultra, dan di sini juga tinggi. Nah, tapi di sini file yang saya rasakan itu dibandingkan dengan iPhone XS ketika bermain game atau bermain sosmed, iPhone yang saya gunakan ini yang XR ini lebih adem dan smooth ya guys ya, lebih enak lagi ya, tidak ada prem, tidak panas. Ya walaupun untuk di klasik itu menghabiskan baterai sekitar 3%, tapi kalau bermain rank mode itu habis sekitar 6 dan 7% ya, sekitar segituan saja. Karena mengapa? Karena itu memakan waktu di bagian grafiknya ya. Ini sangat worth it sekali untuk kalian beli ya guys ya. Oke, kita akan kembali. Nah, di bagian sini ada segelnya jangan sampai lepas, karena kalau nanti ada apa-apa kalian bisa untuk menghubungi si sellernya ya. Oke, di sini mulus sekali, tidak ada dead pixel. Maupun untuk LCD-nya nih, kalaupun di sini ada yang namanya ngangkat sedikit ya,
tidak ada di sini, aman 100%. Tuh lihat, aman, mulus sekali barangnya. Oke, tapi ini tidak akan saya jual sayangnya. Biasanya kan orang-orang yang review YouTube itu, yang review kepada YouTube itu langsung dijual lagi ya guys ya, tapi saya tidak untuk pemakaian. Baik, selanjutnya saya di sini akan mengetes untuk kameranya ya guys ya. Untuk kamera saya akan ngetes ini saja kayaknya nih. Ini cocok nih. Cepret. Aduh kok buram sih. Nah, ini kamera nih. Di sini tajam sekali ya guys ya untuk kameranya. Aduh, ini gila sih ini. Tapi kalau ngelihat dari segi layar, enakan iPhone XS ya guys ya. Karena mengapa? Karena iPhone XS itu dia tuh layarnya sudah Full HD. Kalau nggak salah, kalau yang iPhone XR ini dia masih IPS. Jadi, tapi lebih mahalan layar OLED ya guys ya. Kalau nantinya misalkan terkena layar pecah ataupun kebanting ada noda hitam, biasanya kan isu-isu dari layar OLED itu ada noda hitam gitu ya guys ya. Alhamdulillah jalik tapi ya guys ya, jangan, itu mahal ya guys ya. Harga mengganti touchscreen dari layar OLED itu mahal. Tapi kalau iPhone XR ini kalau misalkan ada kejadian kebanting ataupun ada noda hitam, itu masih murah ya guys ya harga LCD dan touchscreennya. Oke, kita di sini akan mencoba untuk kamera depan. Di sini ya seperti ini ya guys ya, malu saya. Oke, mungkin hanya seperti itu saja untuk review dari saya. Di sini saya itu niatnya unboxing, tapi di sini sudah kesalahan saya. Mungkin nantinya akan saya bahas lebih detail lagi, sekalian belajar mengenai unboxing seperti ini ya guys ya. Oke, di sini karena memang kemarin tuh tidak sempat di video unboxing karena banyak sekali kendala ya mengenai unboxingnya, jadi tidak bisa saya upload videonya. Ya udah, jadi sudah kepake 7 harian baru saya buatkan videonya dan saya upload untuk tanggal 5 Januari ini. Oke ya guys ya, jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan. Nanti kita akan bertemu lagi pada updatean iOS 15. Kita akan bertemu lagi pada next video di updatean iOS 15. Sekali lagi kalau ada yang ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar. Nanti akan saya balas satu persatu. Oke, saya Madli M, kita akan bertemu lagi di next video.